Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, mumpung hiatus lagi rame, makanya ya, sekalian tak bikinin konten aja tentang rivalitas antara Hisoka dan Chrollo yang kita ketahui sebagai salah satu konflik terbesar dalam sejarah Hunter x Hunter. Bayangin aja, dari awal kisah mereka hingga pertarungan brutal di Events Arena, hubungan dua karakter ini penuh dengan intrik, strategi, dan keinginan untuk saling mengalahkan. Nah, sekarang dengan rematch yang sangat mungkin terjadi di atas kapal Blackwell, kira-kira apakah ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka? Atau malah akan seperti apa? Karena jelas dengan adanya banyak sekali kelompok di atas kapal Blackwell, boleh jadi pertarungan round 2 ya, mereka bakal banyak mengganggunya, entah itu dari keluarga mafia sampai ke Kurapika. Bisa jadi malah keduanya mati di tangan orang lain. Penasaran kan? So, tanpa banyak cici-cuit gak jelas, monggo enjoy the kontennya, let's go. Sejarah Hisoka dan Chrollo. Oke, pertama-tama Mr. K refresh lagi sejarah antara Hisoka dan Chrollo. Hisoka muncul di awal cerita Hunter x Hunter, tepatnya di Arc Hunter x Hunter. Dari momen itu aja dia langsung jadi sorotan dengan sifatnya manipulatif, obsesinya pada pertarungan, dan gaya bertarung yang unik menggunakan bungee jump. Dari awal sudah jelas Hisoka bukan karakter biasa. Dia bukan hanya cerdas, tetapi juga sangat tidak terduga, Di sisi lain, Chrollo Lucifer baru diperkenalkan secara penuh di Arc Gyoknyu City bersama Gene Ryodan, atau yang dianggap sebagai kelompok kriminal yang sangat ditakuti. Yang menarik dari kedua orang ini ya, yaitu bagaimana Hisoka malah sebenarnya pernah bergabung dengan Gene Ryodan dan dia sempat memegang nomor 4 di kelompok itu. Namun seperti biasa, Hisoka punya agenda tersembunyi, Tujuan utamanya bukan menjadi bagian dari kelompoknya, melainkan mendekati Chrollo untuk bisa menantangnya bertarung 1 lawan 1. Sayang, rencana Hisoka gak berjalan mulus. Di akhir Arc Gyoknyu ya, Chrollo terkena segel Nen dari Kurapika. Yang gara-gara hal itu ya, Chrollo jadi gak bisa menggunakan kemampuan skill hunter miliknya. Dan akibatnya, pertarungan antara Hisoka dan Chrollo pun harus tertunda. Karena Hisoka jelas gak tertarik kalau Chrollo gak menggunakan kemampuan penuhnya. Malahan ya, saking gemesnya, Hisoka malah ikut mencari Nen Exorcist untuk menghilangkan segel itu. Ya, jalan menuju pertarungan mereka tuh sebenarnya sangat gak mulus. Pokoknya setelah melalui berbagai rintangan, segel itu akhirnya dihapus di akhir Arc Great Island. Namun meskipun segel Nen sudah hilang, Chrollo tetap memilih untuk gak langsung bertarung dengan Hisoka. Karena dia ngerasa butuh waktu untuk mempersiapkan strategi yang matang. Hingga akhirnya pertarungan ini akhirnya benar-benar terjadi di Events Arena. Tempatnya menjadi panggung duel paling legendaris di Hunter x Hunter. Di Events Arena. Buat kalian yang pengen baca lagi pertarungan ini dimulai di chapter 351 atau nonton Hunter x Hunter yang katakanlah Mr. K bikin kontennya paling rame mungkin. Dan langsung jadi salah satu duel terbaik dalam sejarah Hunter x Hunter. Chrollo seperti biasa ya datang dengan rencana yang sangat detail. Sebelum pertarungannya, dia sudah meminjam kemampuan dari anggota trope lainnya, kayak punya Sharnak dan Kortopi. Ditambah skill hunter miliknya memungkinkan dia menggunakan kemampuan seperti Sun and Moon, Convert Hands, dan Order Stamp. Bahkan Chrollo mengembangkan teknik baru yang disebut Bookmark, yang memungkinkan dia memakai lebih dari satu kemampuan dari buku skill hunter sekaligus. Nah, di sisi lain Hisoka mengandalkan bungee jump dan kemampuan berpikir cepatnya untuk menghadapi serangan Chrollo. Tapi sayang, Chrollo terlalu unggul dalam hal strategi, Dia memanfaatkan kemampuan Sun and Moon untuk menciptakan ledakan serta Convert Hands untuk mengelabui Hisoka. Pada akhirnya, Hisoka kalah dan dinyatakan tewas. Tapi, ini adalah Hisoka, si badut yang selalu punya trik terakhir. Sebelum benar-benar dia mati, Hisoka menggunakan bungee jump untuk memompa kembali jantung dan paru-parunya, lalu menghidupkan dirinya kembali. Wow, emang adaptasi Hisoka di tengah-tengah pertarungan tuh kayaknya belum ada lawannya dah. Walau sejak kebangkitan Hisoka dari kematian yang hanya sementara itu, saat dia bangkitnya, dia langsung memburu anggota Gene Ryodan lainnya. Makanya kita tahu kan, dia memburu Sharnak dan Kortopi untuk melemahkan Chrollo, memastikan kekuatan kedua orang itu gak bisa membantu pemimpin mereka lagi. Wow, di kapal Blackwell. Sekarang kita udah ada di Arc Succession War, dan baik Hisoka maupun Phantom Troop ya berada di atas kapal Blackwell ini. Situasi yang jelas menciptakan ketegangan baru. Gene Ryodan di satu sisi marah karena kehilangan dua anggotanya, kini memburu Hisoka. Tapi yang menarik ya, mereka ingin memburu Hisoka sebelum Chrollo bisa menantangnya lagi. Kenapa? Ya karena mereka tahu Chrollo bisa kalah jika melawan Hisoka dalam rematch. Chrollo sendiri sedang mencari harta karun misterius di kapal Blackwell milik kerajaan Kakin. Tujuannya buat dia mendapatkan kekuatan Nen yang sangat rare di skill hunter miliknya.
kedepannya. Ngelihat bagaimana Chrollo memetakan semua hal ini ya, jelas Chrollo sadar kalau dia pun memiliki kemungkinan untuk kalah dalam pertarungan melawan Hisoka kali ini. Chrollo bukan tipe orang yang suka improvisasi dalam pertarungan, Dia lebih menyukai datang ke medan pertempuran dengan seluruh persiapan yang matang dan utuh. Makanya di sini ya, kita akhirnya tahu apa tujuan dari Chrollo dan bagaimana marahnya Chrollo kepada Hisoka. Apa sih yang bisa kita harapkan dari rematch kali ini? Kalau rematch ini benar-benar terjadi, ini kan jadi duel yang luar biasa, Hisoka setelah kematiannya terlihat jauh lebih kuat, mungkin karena kebangkitan Nen yang kita ketahui setelah kematian akan jauh menjadi lebih powerful. But di sisi lainnya, Chrollo akan membuat semua rencana yang paling matang, mungkin dengan bantuan kemampuan baru yang dia dapatkan kalau aja berhasil mencuri harta karun di Blackwell ini. Tapi yang membuat rematch ini semakin menarik adalah potensi keterlibatan Kurapika. Sebagai seorang yang punya dendam besar terhadap Phantom Troop ya, Kurapika mungkin tidak akan tinggal diam jika pertarungan ini mengancam misinya melindungi Pangeran Wobble. Apakah dia akan membantu Hisoka untuk menghancurkan Geneirodan atau justru mengambil kesempatan ini untuk menghabisi keduanya? Karena jelas gak cuman Kurapika aja yang berada di sana dan bisa ikut terlibat dalam pertarungan. Keberadaan Mafia dan para hunter kuat lainnya pun ya membuat potensi pertarungan antar keduanya malah menjadi battle royale yang malah tiba-tiba saja bisa terjadi. Seru juga sih kalau Battle Royale. Pertarungan antara Hisoka dan Chrollo adalah salah satu konflik paling ikonik di Hunter x Hunter. Tapi kalau rematch ini benar-benar kejadiannya, ini bisa jadi akhir dari keduanya. Apakah Chrollo akan kalah dan Geneirodan hancur? Ataukah Hisoka, badut yang selalu memiliki trik, akhirnya akan menemui ajalnya? Semua ini hanya bisa dijawab oleh Yoshihiro Togashi Sensei. Tergantung dia, semoga aja gak ya itu selagi sih. Nah, kalau menurut kalian semua ending seperti apa yang sudah disiapin untuk salah satu konflik terbesar di serial Hunter x Hunter ini? Mungkinkah kematian di salah satunya? Atau malah kematian di antara keduanya? Yang menyebabkan kemenangan tak didapatkan oleh salah satu pihak? Jika ending ini yang terjadi, kayaknya bakal menjadi salah satu ending paling ironi dalam konflik animanya. Gimana menurut kalian? Coba cici dari kolom komentar, oke? So, see you next time, Adia Sekari Melos, Seseruan, salam Animedia.